Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik Pak Guru. Baik, luar biasa. Baik. Ketika bilang ke Pak Guru bilang apa kabar, nanti dia bilang baik dan luar biasa. Pak Guru ulangi lagi ya, Ya anak-anak. Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Dan luar biasa. Luar biasa. Baik. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau tanya, kira-kira siapa yang hari ini tidak hadir? Semua hadir Pak Guru. Martin, siapa lagi? Aris dia malas. Ya? Penan pagi Pak, Aris tidak hadir Pak, malas dia. kita berkunjung ke Pak. Baik. Yang tidak hadir ada Martin dan ada Penan. Aris Pak Guru, Aris tidak sudah Pak Guru. Ya, dengan Aris, sampaikan kepada Aris dan Penan bahwa ada penyampaian dari Pak Guru bahwa kalau sakit suruh orang tua minta obat di rumah sakit, jangan sampai tinggal terus di rumah, nanti pembelajaran di sekolah kita tertinggal. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Pak Guru ulangi, interaksi sosial, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda dan Pemudi. Tidak dengar, Pak Guru. Indonesia. Ya? Tidak dengar Pak Guru. Oke. Di stop share dulu, habis itu baru lanjut share lagi. Iya. Sudah dengar? Benar Pak. Negara masa Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah bernyanyi, bukti bahwa kita sebagai masyarakat, warga masyarakat yang baik, kita harus mempunyai semangat nasionalisme. Karena di pundak kita lah pembangunan negara ini kita harus pikul. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, menganalisis aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial. Yang kedua, menganalisis dan menyajikan jenis interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat dalam bentuk tabel. Baik anak-anak, saya minta 1 orang. Baik, yang mau membaca, angkat tangan. Saya Pak Guru. Iya, Adi, silakan. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menganalisis aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial. Kemudian menganalisis dan menyajikan jenis interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial dan
ekonomi masyarakat dalam bentuk tabel? Oke, kita tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting tong. Terima Tong, kasih. terima kasih. Yes. Kita ulang lagi untuk Ya, kita Pak. memberikan terima kasih kepada Adi. Tepuk terima kasih. Ting ting. Ting, Tong tong, tong. tong. Ting, Ting tong. Terima kasih. Yes. yes. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya, Adik, Pak. terima kasih Adi yang sudah membacakannya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita lagi, kita harus cermati video ini. Anak-anak diminta konsentrasi melihat apa yang ada di dalam video ini. Setelah itu ada pertanyaan yang akan Pak Guru tanyakan kepada anak-anak. Paham? Paham anak-anak? Paham, Pak? Paham, Pak. Saya tidak sabar menonton video, Pak. Oke, Kami ini penasaran, videonya. Pak. Jepri suka menonton, Perhatikan. Pak. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, setelah menonton video tadi, sekarang Pak Guru mau tanya kepada anak-anak. Yang mau menjawab harus angkat tangan, jangan rame-rame. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak Guru. Pak. Saya angkat tangan Yang dulu, Pak. pertama, menurut anak-anak dari video tadi, kira-kira dalam video cerita tentang apa? Ya, Pak Seprin, sudah angkat tangan. Jepri, Pak. Peri, Pak. Seprin, yang angkat tangan. Iya, Pak Guru. Saya tadi lihat ada banyak motor, ada mobil, terus itu di pasar, Pak. Begitu. Oke, ada motor, ada mobil, dan itu suasananya di pasar. Ya. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah yang kita lihat dalam video tadi bisa sampai ke rumah kita? Ya belilah, Pak, di pasar. Harus angkat tangan dulu, Seprin. Pak Guru sudah sampaikan tadi. Maaf, Pak Guru. Iya, harus dibeli. Baik, Pak Fenan. Fenan, menurut Fenan, kegiatan apa yang ada di dalam video tadi? Orang yang sedang buka kios, Pak. Mereka ada jual pisang, jual sayur-sayuran di situ. Oke. Nah, itu Pak Guru. Itu. Saya Pak Guru. Kanis, menurut Anda? Iya. Iya Pak Guru, saya akan menjawab. Tadi yang saya lihat di video itu ada orang jualan, ada yang jual sayur, ada yang jual ikan, ada yang ojek. Itu kegiatan di pasar, Pak Guru. Ya. Satu orang lagi, Adi, silakan menjawab. Baik, yang saya lihat tadi ada orang yang sedang minum kopi, Pak, sambil duduk-duduk di depan kios warung. Itu di kiosnya Baik. Adi itu. Oke. Terima kasih, kita tepuk 3 kali. Tek, tek, tek. Tepuk 3 kali, mulai. Tek, tek, tek. Baik. Baik. Ya, pertanyaannya,
aktivitas apa saja yang dapat kamu temukan pada video tersebut? Jacinta, angkat tangan. Saya kah, Pak? Ya, Oh iya. Saya punya jawaban itu sama dengan teman-teman tadi, Pak. Ada orang yang berjualan, ada orang yang membeli. Begitu, Pak. baik. Bentuk pertanyaan yang keempat, bentuk interaksi apa sajakah yang ada dalam video tadi dan apa pengaruhnya buat kita? Satu orang angkat tangan. Saya Pak, Basri, mulai. interaksi sosial Pak antara pembeli dan penjual. Baik, interaksi sosial antara pembeli dan penjual. Baik, terima kasih buat anak Basri dan anak Yasinta yang sudah menjawab. Baik. Selain aktivitas atau interaksi yang terjadi sesuai dengan video tadi, anak-anak diminta untuk menyajikan jenis interaksi lainnya dalam bentuk tabel. Untuk mengerjakan tugas itu, Pak Guru akan membagikan kelompok. Nanti Pak Guru sebut duduk sesuai anggota kelompoknya. Kelompok satu. Pak Guru, nama Ya. saya salah Pak. Ya, Nama saya salah Pak. Seprin itu Pak, Seprin. Pak Kanisisu. oke. Pak kan susu. Kelompok Jangan buru-buru satu. kalau ketik, Pak. Dengar Pak Guru sebut nama. Juliani. Kelompok 2 Seprin. Kelompok yang orang yang ketiga Fenan. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Eka, Basri dan Martinus. Kelompok 3 Agnes, Adrianus dan Canisius. Nama saya salah Pak Guru. Iya, nanti Pak Guru salah tulis tadi. Pak Guru sebutnya benar. Apa, Pak Guru? Tidak Canisius. apa-apa. Kan ini susu Ya. namanya. Suka susu lagi. Itu Pak Guru, Adi protes Pak Guru. Basri juga. Oke. Nah, Adi kelompok berapa tadi? Saya tidak ada kelompok Pak. Oke. Baik. Makanya jangan terlambat. Ya tadi Ya. saya membantu ibu jualan di kios. Saya ada yang hobi itu tadi. Iya, bagus. Baik anak-anak. Nah, ini lembar LKPD-nya. Nah, lembar LKPD-nya Pak Guru sudah kirim lewat WhatsApp ya. Anak-anak bisa melihat di situ ada 2 pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam kelompok harus bekerja sama. Di situ anak-anak harus tulis nama kelompok dan kerjakan setiap aktivitas LKPD-nya. Tulis setiap jawaban pada masing-masing kolom sesuai petunjuk yang ada di dalam sini. Yang keempat, kalau belum mengerti dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru lewat LKPD, sekarang juga sebelum mengerjakan, anak-anak bisa tanyakan lagi kepada Pak Guru. Yang berikut, berdiskusi secara tertib bersama anggota kelompok. Waktu yang digunakan dalam mengerjakan tugas kelompok, Pak Guru kasih waktu 10 menit. 10 menit dihitung mulai dari sekarang. Oke, anak-anak, paham? Paham Pak Guru. Oke, sekarang mulai kerjakan tugas. Pak Guru, saya mau izin Pak Guru ke kamar mandi. Ya, silakan adik ke kamar mandi. Permisi Bapak. Jangan main di belakang. Setelah itu langsung ke kelas. Baik Pak, saya 5 menit aja Pak, 2 menit aja Pak, diskonnya 2 menit aja. Oke. Adi tadi lupa mandi Pak, makanya ke kamar mandi mau mandi dia Pak. Iya karena saya sibuk di kios tadi Bentar. ngopi-ngopi. Adit mau buang air kecil. Oke, waktu 10 menit. Nanti Pak Guru periksa. Pak Guru lihat siapa yang tidak kerja.
harus aktif dalam setiap kelompok. Lembaran LKPD-nya Pak Guru sudah kirim lewat grup WhatsApp. Adrianus harus fokus dengan anggota kelompok, jangan main ya. Lagi kerja lihat LKPD Pak. Iya, harus. Tanyakan juga ke teman lain, jangan sampai kerja sendiri. Satu kelompok, satu pikiran, sehingga sebentar kita bisa paparkan sama-sama. Saya kira jadi satu perasaan, Pak. Adri ini Pak, pura-pura diam saja. Waktu 2 menit lagi. Cari di mana jawabannya Pak? Jawabannya cari di buku yang sudah dibagikan. Baik, sudah selesai kah? Sudah selesai? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru, kelompok 3 paling cepat Pak Guru. Oke, sudah selesai. Perwakilan Kelompok dari 1 sudah Pak Guru. Oke, kelompok 3 perwakilan dari Kanisius. Bacakan hasil diskusinya. Ya Pak Guru, hasil diskusi saya sama Basri sama Agnes kelompok 3. Apa sajakah suasana yang kamu temui di pasar? Suasana yang kami temui di pasar yaitu suasana yang ramai, ada orang yang menjual, ada orang yang membeli, ada orang yang lagi membawa penumpang dan lain-lain Pak Guru, masih banyak sekali Pak Guru. Terus yang kedua, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah? Dibeli Pak Guru, kita beli dulu baru kita bawa ke rumah Pak Guru. Saya ojek Terus saja Pak. saya tidak punya motor Pak Guru, jalan kaki. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan dalam video yang dinonton tadi? Aktivitas di pasar Pak Guru ini. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Ada penjual, ada pembeli, ada sopir, ada tukang ojek, dan masih banyak. Pernahkah Anda melakukan aktivitas menjual dan membeli? Pernah Pak Guru, sering bantu ke Mama. Oke, kita Jualan. beri tepuk terima kasih ke kelompok 3. Tepuk terima kasih. Ting ting Ting, tong tong tong, Ting tong. ting, ting tong. tong. Terima kasih. Yes. Baik, kelompok 3 yang berikut ke kelompoknya Sebrin. Silakan Sebrin. Oke, baik Pak. Kami mau baca tadi diskusi di dalam kelompok nomor 1. Apa saja suasana yang kamu temui di pasar? Ramai Pak di pasar. Kemudian masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah? Beli Pak. Kemudian aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada video di atas? Tadi kami lihat di video, kami nonton lagi Pak tadi di kelompok Pak. Di situ ada orang beli, ada orang yang jual. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Ada banyak Pak, ada orang tua, anak-anak. Kemudian ada bapak-bapak juga, ibu-ibu. Pernahkah Anda melakukan aktivitas menjual atau membeli? Pernah Pak, biasa kalau kami beli permen Pak, begitu. Makasih Pak Guru. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Sebrin. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih untuk kelompoknya Sebrin dan kelompoknya Kanis. Yang berikut, untuk pekerjaan yang kedua, sesuai dengan tabel yang ada di dalam gambar ini.
Yang sudah mengerjakannya boleh angkat tangan. Yang sudah boleh angkat tangan. Sudah semua kah anak-anak? Kelompok kami sudah, Pak. Baik. Lagi-lagi kelompok Seprin yang sudah mendahului kita semua. Baik, kelompok Seprin, silakan bacakan hasil diskusinya. Oke, jadi interaksi yang dilakukan tadi interaksi jual beli antara pembeli dengan penjual. Kemudian ada lagi interaksi antar manusia. Ada orang-orang di pasar tadi. Kemudian interaksi dengan lingkungan alam, memanfaatkan alam untuk tadi kami dapat di bahan bacaan, Pak, begitu. Kemudian interaksi dengan lingkungan sosial, ada interaksi antar masyarakat, Pak. Jadi antara orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan bapak ibu guru, begitu, Pak. Itu diskusi kelompok kami. Baik, tepuk semangat buat kelompok Seprin. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Terima kasih untuk kelompok Seprin, kelompok Kanisius, dan kelompok Adrianus yang sudah mengerjakan tugas lembaran LKPD hari ini. Baik, anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Anak Basri, saya minta kegiatan apa yang kita pelajari hari ini? Basri. Di sini petir, Pak. Tidak dengar? Ya. Tidak dengar, Pak. Basri lagi tidur itu, Pak. Anak Eka. Ya, Jika dia sangat jenius, Pak, tanpa diberitahu dia bisa menjawab, Pak. Anak Eka, adik dengar dulu teman yang bicara baru memberikan alasan. Ya, Pak. Ya, Pak Harus Guru. saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, Pak Guru. Eka. Ya, yang kita pelajari tadi Pak Guru mengenai interaksi, Pak Guru. Interaksi. Anak Juliani. Juliani sudah di mana nih? Juliani sudah bolos dari kelas nih. Kabur dia, Pak. Juliani kayak ninja dia, Pak, bisa menghilang. Baik. Kegiatan pembelajaran kita hari ini itu kita belajar tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Yaitu hubungan sosial yang menyangkut dengan hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya interaksi sosial itu kegiatan diskusi kita di dalam kelas ini tadi. Bagaimana kelompoknya Kanisius berdiskusi dengan kelompoknya Basri, kelompoknya Basri diskusi dengan kelompoknya Adrianus. Itu kelompok dengan kelompok. Kalau individu dengan individu, antara Yasinta dengan Eka, Yasinta dengan Adi, itu interaksi antara individu dengan individu. Kalau individu dengan kelompok, misalkan Kanisius yang presentase, yang lain mendengarkan, itu Kanisius dengan kelompok yang mendengarkan. Baik, yang kedua, interaksi manusia dapat
menciptakan pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar yaitu seperti nelayan, membutuhkan orang lain menjual hasil tangkapannya. Petani menjual hasil panen ke pedagang sehingga mendapatkan hasil berupa uang. Ya, nelayan tidak mungkin dia menjual ikannya sendiri. Dia pasti membutuhkan pembeli, pedagang, begitu. Ya, dari kesemuanya itu proses interaksi manusia dengan lingkungan itu membawa dampak yang positif. Membawa dampak positif buat kita. Yang pertama, kita dapat menghirup udara dengan segar. Yang kedua, kebutuhan manusia akan terpenuhi. Yang ketiga, berbagai tanaman untuk kebutuhan pokok kita akan tumbuh dengan subur. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum mengakhiri semua rangkaian kegiatan kita hari ini, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi. Ada 5 nomor. Ada 5 nomor. Soalnya Pak Guru beri lewat papan tulis nih. Bisa baca kah anak-anak soal evaluasi ini? Bisa. Bisa Pak Guru, yang tidak bisa itu menemukan jawabannya Pak. Ya. Soal yang Bisa pertama, yang nggak Adi, bisa baca itu coba dia, bacakan dulu. Soal yang pertama apa? Yang pertama, perkembangan internet telah mengubah cara manusia berinteraksi. Nah, jadi interaksi menggunakan Facebook, Twitter, dan WhatsApp merupakan kontak sosial titik-titik. Baik. Yang kedua, apabila kalian mendapatkan tugas piket, maka kamu harus titik-titik. Yang berikut soal yang ketiga, jika disadari saat kamu mengenakan baju, kamu telah melibatkan banyak orang, ada pemintal benang, penjual kain, penjahit, dan penjaga toko. Hal ini membuktikan bahwa manusia titik-titik-titik. Ingat ya, soal yang ketiga ini. Yang berikut, soal yang nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Pertama, Siti dan Dayu bercakap-cakap di halaman sekolah. Yang kedua, nelayan mencari ikan di laut. Yang ketiga, Udin mengirim pesan ke Edo melalui telepon seluler. Yang keempat, petani menanam padi di sawah. Yang termasuk interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah titik-titik-titik. Itu soal nomor 4 ya. Soal nomor 5, tentukan pasangan yang tepat sesuai pernyataan di bawah ini tentang pihak yang terlibat di bidang ekonomi dalam negara agraris kita. Yang pertama, pernyataan pertama, apakah pernyataan A kah, pernyataan B kah, pernyataan C kah, pernyataan D? Nanti anak-anak pilih salah satu yang menurut kalian yang paling benar. Pernyataan yang pertama, petani berperan menanam padi, berinteraksi dengan penjual pupuk dan bibit padi pada saat membeli pupuk dan benih padi. B. Petani berperan menanam padi, membantu buruh tani yang keluarganya meninggal dunia. C. Penjual pupuk memberi bingkisan lebaran kepada pelanggannya. D. Petani yang berperan membantu mengolah sawah, membantu pemilik sawah saat pemilik sawah memiliki hajatan. Baik anak-anak, soalnya 5 nomor. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sekarang silakan kerja soal evaluasinya. Kerjanya sendiri-sendiri ya, jangan nyontek. Tidak boleh bekerja sama Pak. Tidak boleh, harus sendiri-sendiri. Latih. Saya kira boleh Pak, karena kita menerapkan
interaksi sosial Pak. Jadi biar kita bisa Adi dia mau kerja kelompok karena dia mau ribut Pak, dia mau ngobrol sama temannya Pak. Jangan. Ini pembelajaran. Di saat berdiskusi kita harus ngobrol. Di saat ini evaluasi berarti harus sendiri-sendiri Pak Guru mencari tahu apakah adik itu sudah paham atau belum, apakah Sepri itu sudah paham atau belum. Kalau kamu diskusi nanti Pak Guru tidak bisa tahu siapa yang sudah berhasil dalam kegiatan pembelajaran ini. Paham anak-anak? Paham Pak Guru. Oke. Saya sudah selesai Pak Guru. Saya juga, saya lebih dulu dari Kanisius Pak. Kanisius dan Sepri asal menjawab itu Pak, mereka ingin cepat-cepat keluar karena mau belanja katanya. Ya nanti semuanya itu Pak Guru periksa siapa Kanisius kah, Seprin kah. Kalau mereka tidak memperhatikan soal pasti mempunyai nilai yang di bawah standar ya. Untuk pekerjaan kalian kalau nilainya di bawah KKM akan diadakan remedial. Kalau di atas KKM ada pengayaan untuk teman-teman yang mempunyai nilai di atas KKM. Baik, saya minta satu orang untuk mengumpulkan hasil evaluasi. Ya Sinta, saya persilakan ya. Kumpul semua teman-teman tuh 12 orang tuh. Jangan sampai yang terlewatkan. Siap Pak Guru. Oke. Oke, terima kasih Yasinta sudah mengumpulkan pekerjaannya. Ya, sekarang untuk mengakhiri semua pembelajaran kita, ada pertanyaan refleksi buat kita. Apa yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Satu orang angkat tangan. Jangan rame-rame. Satu orang. Ya, Kanisius. Ya, yang saya pahami dari pembelajaran itu yang saya pahami. Baik, terima kasih Pak Kanis. Yang kedua, Seprin. Apa yang anak pahami dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ternyata Pak Guru, saya baru tahu Pak, kalau ada interaksi itu ada individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan individu, kelompok dengan individu. Tepuk hebat untuk Kanisius dan Seprin. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Yang berikut, materi apa yang kamu belum pahami dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Yang belum pahami dalam kegiatan Semua sudah pembelajaran. paham Pak Guru. Saya sudah paham di luar kepala Pak. Oke, semuanya sudah paham. Baik anak-anak. Nah, kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, kita harus menjaga. Tidak boleh ada yang bertengkar, tidak boleh ada yang baku pukul antara teman satu dengan yang lain. Kalau terjadi sesuatu nanti disitulah interaksi tidak ada yang menjalankan. Kalau Yasinta pukul Eka, itu di situ contoh, salah satu contoh interaksi bahwa Eka dengan Yasinta tidak menjalankan interaksi sosial. Yang berikut, interaksi dengan lingkungan. Bagaimana kita setiap hari ke sekolah, kita harus menjaga lingkungan sekolah kita tetap bersih. Makanya setiap hari kita datang membersihkan ruang kelas, taman kelas, sehingga kelihatannya tetap rapi, sehingga kita melihat bunga yang ada dalam taman, ada yang mekar, ada yang wangi. Di situ bentuk interaksi kita dengan lingkungan alam. Baik, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dengan doa. Ketua kelas Yasinta, saya persilakan.
Terima kasih Pak Guru yang sudah memilih saya untuk memimpin doa. Ayo teman-teman dan Pak Guru kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Pak. Baik. Terima kasih ya Sinta. Ya, untuk mengakhiri ini kita tepuk terima kasih untuk kita semua. Tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting Ting tong. Terima kasih. Yes. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, pembelajaran kita sampai di sini. Ya, sekarang boleh istirahat. Nanti persiapkan diri anak-anak untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.